Jadi oke, bisa ditambah, tambah lagi ya, bahwa tadi reaksi yang terbentuk tergantung banyaknya jumlah molekul atau senyawa yang direaksikan. Jadi sini kalau misalkan Cl-nya itu Cl2-nya itu semakin banyak, maka produk yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi kan yang dibutuhkan untuk bereaksi itu adalah Cl2. Nah, ketika Cl2-nya itu semakin banyak, maka produk yang akan dihasilkan itu akan semakin banyak. Tadi dari yang awal mula hanya terbentuk klormetan, kemudian bisa terbentuk diklorometan sama tetraklorometan. Itu karena jumlah Cl2 yang banyak atau berlimpah di reaksi tersebut. Nah, kalau misalkan Cl2-nya terbatas, apa yang akan terjadi? Ketika Cl2-nya terbatas, maka produk yang dihasilkan juga tidak akan sebanyak ketika dikloronya atau Cl2-nya itu banyak. Bisa saja proses propagasi hanya berhenti sampai terbentuknya diklormetan atau triklormetan, tidak sampai tetraklorometan. Oke, bisa difahami ya, proses ini terjadi secara bertahap tapi langsung seperti siklus ya. Tidak misalkan propagasi langsung habis, terminasi langsung habis, atau propagasi langsung habis, tidak seperti itu. Prosesnya bersiklus. Inisiasi, propagasi, terminasi bisa terjadi terus berulang seperti itu terus. Ya, ada pertanyaan? Jika misalkan ada yang belum difahami dari reaksi ini, bisa silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, kenapa kok kita belajar ini gitu? Tadi sudah saya bahas bahwa reaksi yang terjadi di sini juga bisa terjadi reaksi yang terjadi. Jadi ini kan reaksi radikal ya. Reaksi dari suatu radikal. Nah, ini bisa terjadi juga di dalam tubuh kita. Nah, ketika di dalam tubuh kita itu ada suatu radikal, radikal itu kemudian bertemu dengan senyawa yang ada dalam tubuh kita, akan terbentuk produk-produk. Nah, kalau misalnya radikal tersebut mempengaruhi atau karena dia sangat reaktif ya, mempengaruhi pada proses-proses sintesa yang ada di dalam tubuh kita, itu akan terjadi suatu hal produk lain yang mungkin bisa jadi suatu hal yang fatal. Misalkan pada saat proses sintesis sel ya, sintesis sel itu bisa terjadi karena apa? Karena ada sintesis DNA dan RNA. Nah, kalau radikal itu menyisip pada proses DNA ataupun proses sintesis RNA, DNA mRNA kita, apa yang terjadi? Radikal itu menyisip, kemudian yang terbentuk adalah yang harusnya ketika kita akan melakukan sintesa DNA dan RNA kita, DNA kita itu kan sudah punya punya aturan masing-masing. Jadi DNA yang terbentuk ketika kita misalkan ketika akan mensintesis sel di dalam tubuh kita itu sudah tahu rantai untaian DNA RNA-nya kan sudah pasti itu terus ya, tidak akan berubah. Nah, ketika ada radikal yang masuk ke dalam proses sintesis, itu akan mempengaruhi hasil yang terbentuk. Ketika hasil yang terbentuk itu berbeda dengan biasanya, akan terjadi apa? Yang terbentuk harusnya sel yang normal, akhirnya yang terbentuk adalah sel yang tidak normal, atau tadi yang sudah bereaksi, ada untaian yang bereaksi dengan sebuah radikal. Akhirnya yang terbentuk adalah suatu sel yang rusak. Bisa jadi sel yang rusak atau sel yang tumbuhnya tidak normal atau yang tumbuhnya tidak terkendali. Ketika itu direplikasi terus, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan salah satunya bisa jadi kelainan atau timbulnya sel kanker atau yang lain-lain, itu bisa terjadi. Nah, itu seberapa banyak hal itu akan terjadi?
tergantung dari banyaknya radikal yang ada di dalam tubuh, sama seperti reaksi ini. Metana dengan dikloro atau Cl2 ketika direaksikan, produk yang terbentuk itu tergantung dari apa? Tergantung dari banyaknya Cl yang ada. Ketika Cl-nya semakin banyak, maka produknya yang akan terbentuk juga akan semakin banyak. Kalau Cl-nya sedikit, maka produk yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Itu ya. Jadi, terus bagaimana prosesnya ketika timbulnya radikal? Tadi sudah saya bahas bahwa radikal ini bisa terbentuk karena tadi ya, adanya paparan sinar UV atau terjadi karena pemanasan suhu tinggi. Nah, ini sama ketika kalian, jadi harus hati-hati ya ketika kalian itu yang agak sensitif dengan sinar UV, itu bisa jadi timbulnya radikal karena saya bahasnya yang lebih mudah ini ya. Jadi tadi bisanya terbentuk radikal itu karena ada pemicunya entah itu suhu tinggi atau karena paparan sinar UV. Nah, kalau misalnya kita yang terkena paparan itu, apa yang terjadi di dalam tubuh kita akan memproduksi radikal itu sendiri. Nah, ketika kita memproduksi radikal itu sendiri, apa yang akan terjadi? Akan bereaksi, karena tadi radikal itu sangat reaktif, akan bereaksi dengan tubuh kita sendiri. Bisa dibayangkan? Jadi, dari gambaran ini saja, ketika radikal bereaksi dengan metana, akan membentuk sebuah klormetana. Nah, karena banyaknya radikal atau Cl2 yang ada, akan membentuk produk-produk yang lain. Nah, ini sama. Ketika di dalam tubuh kita, ketika radikal bereaksi dengan senyawa yang ada di dalam tubuh kita, yang bisa mempengaruhi sintesis sel, sintesis protein, atau sintesis-sintesis yang lain, itu akan terbentuk produk-produk lain. Yang harusnya misalkan produk sintesis sel terbentuknya sel, bisa jadi tetap terbentuk sel tapi sel yang tidak normal dan sebagainya. Bisa difahami ya proses ini. Kenapa kok saya minta kalian belajar ini? Sebetulnya saya ingin kalian mengetahui bagaimana prosesnya, reaksi prosesnya. Jadi yang saya inginkan adalah prosesnya, bukan misalkan metana direaksikan dengan Cl2, nanti hasilnya yang terjadi klormetana dan HCl mungkin. Itu kalau secara kasat mata kita reaksikan. Tapi kalau kita sudah belajar mengenai proses dari reaksi kimia ini, sebetulnya reaksi kimia tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Silahkan bisa ditanyakan jika masih belum paham. Terima kasih.